Oh, logo itu. Apakah suara kami jelas? Ya, jelas Jelas Sita. nih. Ya, Jelas. silakan. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sita Winda. Saya eh, sekarang tingkat 4, lagi nyusun sama kayak teman kami, Ana dan Sime. Kalau untuk kesaksiannya, kayaknya belum belum ada Pak, Ibu. Ya. Terima kasih. Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, dan teman-teman. Salam. Perkenalkan, nama saya Yufeni Saklarang. Saya setingkat dengan Sime dan Ana. Jadi kami, saya dan Sita juga sama dalam proses menyusun skripsi. Kalau untuk kesaksian kayaknya belum ada Pak, Bu. Ya, Terima terima kasih kasih. ya untuk Sita dan Yuki. Pak Denny mungkin akan menambahkan untuk kita Iya, semua supaya kita tahu. Ya, iya, makasih Pak Jun. Mereka orang-orang muda yang diutus oleh gereja, ya. Sita dari Mentawai, Yuve dari Sulawesi Tengah ya, betul ya, betul. Saya dari Sulawesi Halmahera, Pak, Selatan Maluku ya. Utara. Ah iya, kok, Halmahera. iya. Mereka semua adalah orang-orang muda yang diutus oleh gereja karena kerinduan yang sama tentu dengan gereja untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Sehingga kalau mereka berempat ada di sini, minimal mereka mewakili 4 gereja yang berbeda ini Pak Jun. Dan semua iya, dari tempat yang jauh, yang semuanya ada bisa bersama-sama oleh karena panggilan yang sama untuk mengasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu, tentulah kita juga mendoakan mereka malam ini. Proposal mereka sudah melewati ujian proposal. Proposalnya sudah diterima oleh sekolah. Dosen pembimbing mereka sudah diputuskan, sudah ditentukan oleh rapat dosen, sehingga mereka sekarang sudah mulai menyiapkan diri untuk penyusunan skripsi sampai bulan Juni tahun ini. Lagi menunggu SK untuk semua dosen supaya proses pembimbingan bisa berjalan. Mohon dukungan doa ya dari Bapak, Ibu-ibu, kita semua ya untuk 4 orang muda ini supaya Tuhan berkati. Itu aja tambahan dari saya Pak Jun. Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Denny. Nanti kita dukung dalam doa setelah kita masuk ke doa syafaat ya. Ada yang mau bersaksi lagi? Biasanya Om Aculan nih atau Ibu Seni. Enggak dulu deh Pak Jun, enggak. Ya, dia. Syukur aja sama Tuhan, terima kasih Ya, untuk kesehatannya, kesehatan, kekuatan. ya, Udah, terima kasih. Itu aja. ya Tante, Bapak-bapak juga jaga kesehatan ya. Memang kalau saya Iya, lihat sekarang batuk pilek udah menjamur gitu ya. iya, Apalagi kalau sekarang di mana-mana sudah jadi endemi gitu. Ya, kita berdoa saja dalam kesehatan kita. Baik, kalau nggak ada kesaksian lagi, kita akan melanjutkan satu lagu. Setelah itu akan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Noya. Ada? Kalau ada, saya tunggu sebentar. Kalau nggak ada, saya akan menyanyikan satu lagu lagi. Kecaplah dan lihatlah. Biarlah kita merasakan hari ini firman Tuhan atau sharing. Nanti kita lihat bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah.
hari ini bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sebab kita punya Allah yang baik. Dia Allah kita yang dahsyat. Amin. Sama-sama pujikan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, sungguh Dia Allah kita yang baik. Amin. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia. Satu kali lagi katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kapan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia. Mari bersama lambaikan kedua tanganku. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya. Berapa banyak hatimu bersyukur pagi hari ini, sebab kebaikan Tuhan nyata dalam hidupmu. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Bagimu Tuhan, segala hormat. Dalam firman. Iya, kita lanjut ya Pak Jun ya. Pak Noya akan berdoa pimpin renungan. Tadi putus Pak. Ya. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu semua. Ya Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Sungguh kami melihat bahwa Tuhan baik, teramat baik bagi kami. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang selalu memberkati dan menolong kami hingga saat ini. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami mau duduk diam untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati dan tolong semua kami, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan dosa. Mari Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, urapi hamba-Mu, mampukan berkata-kata seturut dengan yang Tuhan mau. Juga untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan, kiranya kemurahan Tuhan juga nyata bagi kami semua. Untuk kami boleh fokus mendengarkan akan firman-Mu, jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, ada satu oknum lain yang tidak senang, ingin mencuri firman-Mu dari hati kami, memberi keraguan-raguan akan firman. Oleh sebab itu, kami bersehati, kami tolak segala pekerjaan setan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari tempat kami, bahkan dari hati kami, biarlah kuasa Tuhan yang berotoritas, yang beracara bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu perenungan firman Tuhan dan sharing kami pada malam ini. Biarlah Tuhan menyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai yang ke-11. Sekali lagi Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai yang ke-11 sudah ditampilkan di layar. Saya akan membacakan buat kita semua. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu mau pastikan suara saya jelas ya? Iya, Oma. Oke. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kita sampai pada saat ini. Saya sendiri di sepanjang hari ini merasakan juga yang namanya batuk pilek ya. Seperti yang Pak Jun bilang, aduh udah banyak penyakit di mana-mana. Sehingga tadi lumayan berat tubuh ini untuk beraktivitas, bahkan saatnya libur. Jadi bawaannya rebahan. Tapi ya mau bagaimana, saya harus ke klinik di tengah-tengah hujan dan ya bersyukur boleh berobat tadi dan semoga semuanya baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat pada pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan belajar bersama-sama di dalam lindungan Tuhan. Sesuai tema yang sudah disediakan, dalam lindungan Tuhan. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak cara manusia menghadapi ketakutan dalam hidupnya. Seseorang bisa menggunakan obat penenang. Ketika mengalami takut, maka obat penenang yang menjadi solusinya. Ada juga yang bersembunyi dan mengurung diri dari dunia luar, mengasingkan diri sehingga memikirkan banyak hal dan percaya bahwa kalau tidak berinteraksi dengan orang maka masalahnya akan selesai. Bahkan ada juga orang yang berjaga-jaga sehingga waktu tidurnya terganggu. Ada juga yang melarikan diri dari tanggung jawab, tidak mau menghadapi masalah yang ada. Dan yang lebih memprihatinkan ialah mereka yang melakukan tindakan bunuh diri. Ini bukan suatu hal yang tidak pernah kita lihat, tetapi kita sering mendengarnya di berita. Kenapa seseorang bisa mengakhiri hidupnya? Karena ada banyak pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan menggambarkan betapa rapuhnya pertahanan diri seseorang menghadapi kekuatan lain di luar dirinya, sehingga terkadang ketakutan bisa menghilangkan semua harapan dan kegembiraan, bisa melumpuhkan semangat hidup dan cita-cita kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
Ketika kita mengalami ketakutan, kemana kita harus pergi? Kemana kita harus meminta pertolongan? Pada malam hari ini kita belajar bersama-sama. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mencari pertolongan, bahkan yang hidup di dalam perlindungan Tuhan. Sesuai dengan tema kita, dalam lindungan Tuhan. Ayat ini dimulai dengan ayat yang pertama, yang menjadi latar belakang dari bagian firman Tuhan ini. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Sudah jelas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Daud sendiri. Keadaan Daud bukan ketika Daud sudah menjadi raja dia menuliskan ini, tetapi dia menghadapi satu masalah yang begitu berat. Ini berbicara mengenai bahaya yang bisa mengancam nyawanya. Bahkan sudah berkali-kali kalau kita melihat dalam 1 Samuel, di sana dijelaskan bahwa Daud ini sudah mengalami beberapa kali Saul mau membunuhnya. Dan sesuai dengan konteks firman Tuhan ini, Daud menuliskan firman Tuhan ini ketika pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal 21, dan kita tidak bisa membacanya pada malam ini ya, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya lagi. Di sana dijelaskan bahwa Daud selamat itu bukan selamat dari penyakit, tetapi justru selamat melalui penyakit. Kita jarang sekali membahas di dalam pengertian seperti ini Bapak Ibu. Kita seringkali bicara tentang orang yang selamat dari penyakit, termasuk juga di dalam banyak kitab Mazmur, bagaimana Tuhan menyembuhkan seseorang dari penyakit. Tetapi dalam 1 Samuel pasal 21 ini, Daud justru selamat karena orang menganggap dia sakit mental atau dia gila. Kita sulit mengerti bijaksana atau hikmat Tuhan yang seringkali ada di atas kita ya, bagi orang-orang percaya. Secara hikmat kita sering berpikir bahwa kita diselamatkan dari sakit penyakit dan di sana kita merasakan pertolongan Tuhan. Sehingga kita seringkali berdoa, Tuhan kalau boleh saya selamat dari kecelakaan, dari mara bahaya, dan sebagainya. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan dari penyakit, melainkan justru melalui penyakit. Istilah melalui ini penting Bapak Ibu karena di dalam pengertian penyakit ini adalah cara yang Tuhan pakai. Ini merupakan sarana yang Tuhan pakai melalui sakit penyakit yang ada. Tentu saja pada bagian ini sakit penyakit itu sudah pasti bukan tujuan akhirnya. Tidak ada orang yang menjadikan penyakit sebagai goal kehidupan. Kita semua yang ada di tempat ini tidak mau kita hidup sakit. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa menggunakan sakit penyakit untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga melalui sakit penyakit kita justru lebih bergantung kepada Tuhan dan kita malah lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam pelayanan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita banyak sekali punya kesempatan untuk melayani orang justru waktu mereka ada di dalam keadaan sakit. Lalu orang itu yang tadinya menolak Tuhan, sekarang mau menerima Tuhan karena sakit. Mungkin saja orang-orang seperti itu seandainya tidak sakit, mereka akan tetap sombong, akan tetap menolak Tuhan. Tetapi Tuhan ada bijaksananya sendiri. Sehingga seringkali melampaui kemampuan dan akal budi kita. Dari ayat yang pertama ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Daud justru mengalami keselamatan itu yang melalui sakit.
Coba kalau seandainya Daud memperkenalkan dirinya seorang panglima raja, seorang yang sudah mengalahkan Goliat, maka nyawa menjadi taruhannya. Tetapi melalui sakit yang ada, sakit mental atau gila, maka justru Daud mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, dalam lindungan Tuhan, pada malam hari ini kita belajar tentang apa? Prinsip rohani yang pertama, hidup dalam perlindungan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Malam ini saya hanya memberikan 2 prinsip saja. Yang pertama, pada ayat yang kedua dan yang keenam, kita boleh melihat prinsip hidup rohani yang pertama. Seseorang yang hidup dalam lindungan Tuhan yang pertama adalah hidup selalu bersyukur. Ayat 2 sampai yang ke-6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud menyadari bahwa pertolongannya hanya berasal dari Tuhan saja. Kekuatannya hanya berasal dari Tuhan, sehingga dia sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu tidak ada di luar daripada kehendak Tuhan. Bahkan ketika dia mengalami kemenangan melawan Goliat, maka di sana dia tahu bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu. Sehingga dalam pengalaman perjalanan kehidupan Daud, dia mau memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian kepada Tuhan itu tetap ada di dalam mulutnya. Ketika kita sudah melihat akan segala kebaikan Tuhan, melihat akan segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diajar oleh Daud bahwa biarlah kita suka memuji Tuhan pada segala waktu. Memuji Tuhan di saat senang, semua orang bisa melakukannya. Tetapi memuji Tuhan di saat-saat yang sulit, bahkan nyawa menjadi taruhannya, adakah kita bisa memuji Tuhan? Daud pada bagian ini mengingatkan kita, pujilah Tuhan pada segala waktu. Jadi apapun waktunya, baik sulit maupun keadaan baik-baik saja. Baik kita sehat-sehat maupun kita dalam keadaan sakit. Sudahkah kita memuji Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adakah di pagi hari tadi kita memuji Tuhan? Atau justru kita terlalu sibuk dengan urusan kita? Atau kita justru berlama-lama untuk tidur berhubung lagi musim hujan? Adakah kita bersyukur kepada Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan, sehingga pujian itu akan terus ada di dalam mulut kita? Seperti yang dialami oleh Daud, ketika hidupnya pun terancam, maka dia tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur menghadapi hari-hari yang berat dan mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Dia tahu bahwa pertolongannya itu sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan. Dilanjutkan pada ayat yang keempat dan yang kelima. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pada bagian ini, dengan mencari Tuhan, pemazmur percaya bahwa hidupnya pasti akan selamat. Hidupnya pasti akan bahagia dan dia tidak berkekurangan. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang empunya langit dan bumi akan selalu siap menolong. Kalau kita melihat seluruh sejarah
pertolongan Tuhan bagi umatnya, bahkan segala yang ada di dalam Alkitab ini Bapak Ibu ya. Dimulai dari penciptaan di sana, Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi manusia, sehingga pada hari yang ke-6 manusia baru diciptakan. Segala sesuatu Tuhan siapkan terlebih dahulu, baru kita diciptakan. Untuk apa? Supaya semua yang kita perlukan senantiasa tercukupi. Bahkan dalam perjalanan bangsa Israel di sana kita melihat bahwa Allah yang selalu siap menolong mereka, yang selalu memelihara mereka. Ketika mereka menghadapi kesulitan yang luar biasa, maka di sana ada tangan Tuhan yang turut bekerja. Sehingga Daud percaya bahwa hidupnya yang tidak bisa apa-apa, hidupnya yang penuh dengan kekurangan, bahkan hidupnya yang penuh dengan tantangan, dia belajar mencari Tuhan. Dia belajar mau berharap kepada Tuhan, bahwa dia percaya bersama dengan Tuhan itu pasti ada jalan keluar dalam setiap pergumulan. Kuasa Allah sanggup menyertai orang yang percaya kepadanya. Orang benar akan dipenuhi dengan kelimpahan, tidak berkekurangan, sebab Allah menjadi sumber berkat dan jaminan hidup bagi orang percaya. Bukan berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mencari Tuhan maka semua masalah kita langsung selesai hari itu. Bahkan kita tidak pernah mengalami sakit, tidak pernah mengalami pergumulan hidup, bukan. Bukan itu, tetapi dalam pergumulan sekalipun di sana ada tangan Tuhan yang selalu siap menolong. Ada tangan Tuhan yang selalu siap mengangkat kita dari segala pergumulan kita, seperti yang sudah dialami oleh Raja Daud. Sehingga dia mengatakan bahwa aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Tuhan sangat peduli kepada kita. Tuhan mau memberikan kelepasan, Tuhan mau memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah kita mau mencari Tuhan atau mau menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita mau mencari Tuhan atau mau menyelesaikan masalah kita karena kita berpikir segala sesuatu kita sudah punya. Bahkan dengan kecanggihan teknologi saat ini, ada banyak orang yang tidak lagi membutuhkan Tuhan. Tetapi Daud mengingatkan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari cari Tuhan. Karena dia selalu siap menjawab kita. Pergumulan, masalah boleh ada. Sakit, penyakit boleh ada. Bahkan ada banyak hal yang kita tidak tahu akan terjadi. Tetapi yang kita tahu bahwa orang yang mencari Tuhan, maka hidupnya pasti akan ditolong Tuhan, pasti akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai saat ini saya tidak pernah mendengar bahwa ada orang Kristen yang tidak makan atau yang tidak memiliki kebutuhan hidupnya. Tetapi setiap hari pasti Tuhan memelihara anak-anaknya. Setiap hari pasti Tuhan akan memberkati dengan caranya yang ajaib. Bukan berbicara masalah kemewahan, tetapi kebutuhan kita senantiasa Tuhan cukupkan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu Daud mengajak kita pada malam hari ini, mari kita hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sendiri yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita bersyukur dengan hidup kita saat ini? Atau kita bersungut-sungut? Tetapi kita diingatkan lagi, mari kita bersyukur sehingga kehidupan yang bersyukur itu membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bahkan kita belajar untuk mengerti bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik, bukan rencana kita. Karena Tuhan yang tahu, bahkan dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah awal yang akhir, yang sudah tahu bagaimana dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersyukur dengan apapun yang Tuhan izinkan. Bersyukur dengan pelayanan kita yang boleh Tuhan berkati sampai saat ini, dengan berbagai pergumulannya, mari kita tetap bersyukur. Bersyukur untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita,
yang boleh Tuhan tolong, boleh Tuhan berkati. Bersyukur untuk segala hal sehingga tidak ada dalam hidup kita untuk marah-marah dengan Tuhan atau bersungut-sungut, tetapi mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kemudian prinsip rohani yang kedua dalam lindungan Tuhan. Yang bisa kita pelajari adalah orang yang hidup dalam lindungan Tuhan, maka yang kedua percaya kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Ada pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan itu baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika seseorang yang tertindas ini berseru, maka Tuhan pun mendengar dan mau menyelamatkannya. Ketika Daud mengalami pergumulan hidup yang begitu luar biasa, mungkin kalau kita yang mengalaminya, sanggupkah kita? Tapi itulah yang sudah dijalani oleh Daud. Ketika dia berseru kepada Tuhan, maka di sana Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Sehingga dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri, dia tidak membiarkan Daud berjalan sendiri, tetapi dia senantiasa menyertai kita. Bahkan dalam Matius pasal 28 ayat 20, di sana dikatakan Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang kita takutkan dalam hidup ini? Mari percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang baik, yang selalu siap menolong kita. Kemudian pada ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ini adalah janji penyertaan Tuhan bagi kita orang yang percaya bahwa ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus. Dia akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Dia akan berjaga-jaga dari segala musuh yang ada, sehingga hidup kita akan aman. Hidup kita akan aman dari berbagai ancaman. Dan Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati kita. Dengan melihat segala kebaikan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata kecaplah dan lihatlah. Kata kecap itu artinya merasakan dengan lidah. Dan lihatlah ini melihat dengan mata. Kata mengecap ini Bapak Ibu biasanya dipakai ketika bangsa Israel mereka mengalami kemenangan, maka di sana sudah pasti mereka akan bersyukur kepada Tuhan dengan menikmati hidangan-hidangan yang enak. Tetapi pada bagian ini bukan itu poin utamanya, bahwa menikmati makanan yang hanya sementara. Tetapi lebih kepada makna rohani bahwa kasih dan kebaikan Tuhan itu kita harus benar-benar rasakan. Ini berbicara adalah hal yang rohani, bukan hal yang jasmani. Karena kalau makanan sudah dimakan, maka kita akan lapar lagi dan pasti ingin makan lagi. Tetapi ini berbicara bagaimana Tuhan sendiri yang akan menolong kita, Tuhan sendiri yang akan memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita, sehingga mari kita merasakannya dan mari kita melihatnya dengan mata iman kita. Sehingga hidup kita bukan tertuju kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi sesungguhnya tertuju kepada Tuhan saja. Mari rasakan dan mari lihat segala kebaikan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dikatakan betapa baiknya Tuhan. Sungguh Tuhan itu sangat baik. Sungguh Tuhan itu akan terus memelihara, bahkan akan terus memberkati
umatnya sehingga baiklah kita terus percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang selalu siap menolong kita, sehingga kita akan terus melihat kebaikan Tuhan dalam setiap musim yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita mengalami sakit, mengalami pergumulan, mengalami berbagai tantangan, bahkan dalam setiap pelayanan kita, ada banyak hal yang menjadi tantangan. Maka marilah lihat bahwa Tuhan baik. Ada kebaikan Tuhan yang tersedia di sana. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini Tuhan menyediakan kita berbagai macam kenikmatan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan menyediakan kita berbagai macam kenikmatan. Seringkali kita berpikir bahwa kenikmatan itu berbicara mengenai dosa. Kalau kita berbuat dosa, maka kita akan menikmati sesuatu. Tetapi sesungguhnya bahwa dosa itu sebetulnya bukanlah kenikmatan. Yang dikatakan kenikmatan di sini adalah anugerah Tuhan, termasuk juga hal-hal yang bersifat fisik atau jasmani. Ketika kita menikmati segala kebaikan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita selalu melihat pemeliharaan Tuhan yang selalu siap menolong kita, yang selalu siap menopang segala kehidupan kita, sehingga Dia adalah Allah yang setia menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat terakhir, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati segala kasih Tuhan, maka ada satu sikap untuk hidup takut akan Tuhan, untuk menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita memiliki sikap yang menghormati Tuhan, maka kita tidak pernah meragukan akan kasih-Nya, meragukan akan kuasa-Nya. Dia Allah yang mencukupkan segala yang kita perlukan, sehingga ayat yang 10b dikatakan, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tuhan akan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan selalu menolong kita, sehingga Dia tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Singa-singa muda bisa merana kelaparan, tetapi bagi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kita karena Dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mencukupkan segala yang kita perlukan. Seperti yang sudah dialami oleh Daud, bahwa Allah sendiri yang memberkatinya, yang memeliharanya, sehingga dalam segala pergumulannya, Daud tidak pernah menyerah, meskipun pergumulan itu berat sekali secara manusia. Tetapi kita melihat bahwa Dia punya Allah yang selalu siap menolong, Dia punya Allah yang baik, Dia punya Allah yang mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Kasih dan kebaikan Tuhan itu juga kita sudah rasakan. Tuhan sungguh baik bagi kita, sehingga kasih-Nya yang paling besar telah dicurahkan bagi kita ketika Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Dia mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa, sehingga hidup kita tidak terus-menerus dibelenggu oleh dosa. Sehingga kita tidak hidup lagi di bawah kutuk dosa, tetapi kita akan menikmati segala berkat Tuhan, menikmati segala karunia Tuhan, menikmati segala kemurahan Tuhan, melalui kasih Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah Dia berikan bagi kita. Dan bagi kita yang percaya, dikatakan bahwa kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah jaminan yang bagi saya sangat menguatkan iman kita. Seharusnya iman kita semakin kuat, bahkan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahwa Allah sendiri memberikan hidupnya bagi kita,
melalui Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Maka dengan apa yang kita perlukan hari lepas hari, pasti Tuhan cukupkan bagi kita dengan caranya yang ajaib. Dan itu kita sudah rasakan sampai saat ini. Kita melihat bahwa hari lepas hari, pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang minta-minta makanan, tetapi Tuhan mencukupkan segala sesuatu dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang terus percaya kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan baik. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Tinggal kita mau datang kepada Tuhan atau kita menyelesaikan masalah kita sendiri. Tetapi dari Daud kita belajar bahwa Daud sungguh merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan Daud menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan, terus mencari Tuhan setiap hari, terus menaruh harapnya, percayanya kepada Tuhan, kepada kasih dan kebaikan Tuhan, bukan kepada apa yang dia punya, bukan kepada kehebatannya, tetapi dia tahu bahwa kalau dia boleh hidup, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Bagi kita pun saat ini, kita pun boleh hidup, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Sedemikian jauh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan dari saya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu boleh sharing, ada firman Tuhan, ada bagian lain yang terlewatkan, yang belum saya bagikan, maka mari kita saling menguatkan melalui kesaksian juga kita. Biarlah kita terus mengatakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Dipersilakan Bapak Ibu semua. Mungkin dari Kak Ana sama Kak Simei boleh ini, biar temannya langsung tergerak nanti setelah itu. Namanya masih muda ya. Ya, selamat malam untuk kita semua. Ya, selamat malam. Ya, ini firman Tuhan yang sangat baik, sangat menyentuh tentunya untuk kita semua, terlebih khusus untuk Simei sendiri. Kalau mau dibilang, memang Tuhan itu sangat baik gitu dalam kehidupan kita. Ya, contoh kecilnya saja kita ada sampai saat ini ya karena Tuhan gitu. Karena kasih anugerah Tuhan sama kita, penyertaan Tuhan sama kita masih boleh ada sampai saat ini. Dan begitu banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan gitu dalam kehidupan kita. Saya tadi tertarik sama apa yang dibilang oleh Pak Noya soal selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun begitu. Bukan cuma sekedar suka maupun duka juga. Ada mungkin ibu sama bapak-bapak tahu ada kebiasaan gitu di tempat kami di Talaut itu, mau apapun ada acara apapun pasti itu bapak-bapak, ibu-ibu ataupun anak-anak mudanya itu selalu memuji Tuhan begitu. Bahkan di saat ada duka cita, ada orang yang meninggal, itu pasti kan biasanya kayak orang yang meninggal itu belum langsung dimakamkan, tapi kayak ditahan 3 hari atau 4 hari kayak gitu. Dan itu pasti setiap malam itu ada dibuat malam penghiburan. Dan setelah ibadah itu orang-orang tidak langsung pulang, apalagi kerabat-kerabat dekat, pasti mereka bisa dibilang ngumpul di situ sampai pagi, bisa jadi ada beberapa orang yang sampai pagi, dan itu mereka pakai keyboard menyanyi dan itu menyanyi lagu rohani begitu. Dan menurut saya ini salah satu hal yang penting sih, karena walaupun dalam suasana duka cita, tetapi keluarga dan juga kerabat-kerabat yang dekat itu tetap mengingat Tuhan. Bahkan mungkin itu salah satu hal untuk menghibur keluarga dengan memuji-muji Tuhan, menyanyi
lagu apa saja, paling banyak dinyanyikan dari lagu Kidung Jemaat. Nah, sangat baik sih menurut saya karena sering dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita lagi ada masalah, pasti kita sudah melupakan Tuhan. Atau bahkan sama seperti kata Pak Noya tadi, kita sudah bersungut-sungut. Tidak bisa dipungkiri ya, tidak ada manusia yang kalau ada masalah tidak bersungut-sungut seperti itu. Pasti ada satu waktu bakal mikir, kok kenapa ya hidupku seperti ini. Padahal kalau kita lebih lagi berpikir dengan baik, sebenarnya benar dari setiap masalah yang kita hadapi, justru di situ kita melihat tangan Tuhan yang menolong kita. Begitu. Mungkin itu saja dulu yang bisa si Mei sharingkan. Kalau dari Kakak Ana, apakah ada? Dari Kak Ana adakah? Pasti ada ya. Silakan Kak Ana. Kalau dari Ana nggak banyak sih Pak, Bapak Ibu yang hanya katakan ya memang benar-benar Tuhan itu sangat bekerja dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu nggak baik dalam hidup kita begitu. Contoh dalam kehidupan anak ya benar-benar nyata bahwa Tuhan itu baik itu. Makanya anak bisa bertahan sampai kuat sampai detik ini. Itu sih Pak yang Ana bisa katakan kalau mengatakan bahwa Tuhan itu baik gitu Pak. Ya, terima kasih Kak Ana kasih Mei. Langsung Pak Denny atau dari Oma, dari Pak Jun? Tadi saya ada Mungkin putus. sebelum diskusi nanti lebih lanjut, saya ingin mengklirkan dulu ayat 1 supaya kita tidak salah memahami seolah-olah ada hal berkait orang Kristen boleh berdusta, pura-pura, berbohong atau dan seterusnya. Dan itu penting. Daud berkata, ini kita selalu ingat bahwa ini tulisan Daud. Dari Daud terjemahan kita pada waktu ia pura-pura. Dan ditulis begitu pada waktu ia pura-pura. Tapi saya tertarik dengan penggunaan dalam bahasa karena tidak menggunakan kata pura-pura, atau dalam bahasa Inggris pun tidak diterjemahkan dengan pretend atau assume, tapi diterjemahkan dengan change, atau dalam bahasa Alkitab bisa berarti mengubah atau menyamar. Jadi dalam situasi yang terdesak karena lari dari kejaran Saul, ia sampai di Lakis, ya. Di situ ada Raja Gad, kalau tidak salah, kalau kita baca di Samuel, terancam dengan nyawa. Maka sebagai seorang yang memang terdidik dalam konteks dunia militer, itu dikatakan di situ, kalau bahasa Alkitab kita, terjemahan bahasa Inggris menuliskan ia kemudian mengubah. Maka terjemahan lama dulu, mungkin Oma dulu masih pakai, itu lalu kemudian Daud mengubah gitu ya. Karena ia mau mengikuti terjemahan Shana dalam bahasa Ibrani yang berarti menyamar atau mengubah. Lalu kemudian dikatakan ia mengubah apa? Lalu disebut ia mengubah dengan sangat bijaksana, dengan cerdas, behavior. Di situ ada istilah ta'am di situ. Jadi kalau ayat 1 itu terjemahkan dengan sederhana, artinya pada waktu ia dikejar oleh oleh Saul dan ia terancam di hadapan raja, ya, tempat di mana ia melarikan diri, maka kemudian ia menyamar dengan cerdas. Itu kalau memperhatikan dua kata, sehingga orang melihat ia seperti orang gila gitu ya. Nah, itu yang pertama, sehingga kita clear dengan sangkaan Daud berdusta, atau Daud sedang mengajarkan kebohongan, atau Daud sedang mengajarkan kita boleh pura-pura. Karena istilah bahasa Inggris yang terjemahkan pun bukan gila atau crazy, ya, tetapi change, mengubah.
Dan itu Daud sendiri, dan dia sendiri yang menuliskannya. Nah, sehingga orang melihat ia seperti orang gila atau yang melihat seperti orang sakit, itu adalah refleksi dari upaya dia dalam penyamaran atau dalam mengubah dengan sangat cerdas sehingga akhirnya dia lolos dari kematian di situ. Nah, yang pasti ialah Tuhan dapat menolong kita dalam situasi yang terjepit, dengan situasi yang sulit sekalipun. Bahkan orang juga dapat melihat kita seperti orang sakit, tadi yang disebut Pak Noya. Atau orang bisa melihat kita, kenapa ini kok dibilang Daud, tapi kok bukan. Karena Daud tidak begini, gitu ya. Karena ia menyamar dengan sangat cerdas, kalau kita melihat dalam teks. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam situasi yang sangat terdesak, atau sangat sulit, sangat berat, marilah kita belajar seperti Raja Daud, seperti yang dikatakan Pak Noya tadi ya. Kita terus menaruh harap padanya. Karena Tuhan punya berbagai macam cara yang tidak terhitung oleh kita untuk menolong, memberikan kepada kita jalan keluar, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan, memberikan kepada kita juga hal-hal yang tidak kita duga ya. Makanya Daud dalam bacaan Pak Noya terakhir ayat 11 tadi, singa-singa muda merana kelaparan. Ya, saudara, teman-teman, dalam konteks dunia Timur Tengah kuno, binatang banyak, singa juga ada. Singa muda itu tidak pernah kelaparan. Dia mengejar apa saja dia kuat gitu ya. Tapi kalau dikiaskan singa muda itu kelaparan ya, tetapi ya, orang yang mencari Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Itu kalimat itu hebat sekali, Bapak Ibu. Singa muda itu ya, dibilang merana kelaparan, tetapi orang yang percaya Tuhan tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Nah, karena itu apapun situasi kita tidak seberat Daud tentu. Karena ancaman terhadapnya adalah nyawanya. Artinya taruhan Daud itu taruhan yang sudah sampai pada titik paling tinggi. Karena yang tadi Pak Noya ingatkan kita, taruhannya adalah nyawa. Tetapi dalam taruhan seperti itu, nyawa sekalipun kita tidak seberat Daud. Tapi Daud tidak pernah, tadi juga disinggung Pak Noya, tidak pernah mengucapkan kalimat kebencian, kemarahan, sungutan kepada Tuhan. Tapi ia tetap menaruh harap pada Tuhan. Tidak ada sebuah kebetulan teks ini tidak ditulis oleh Daud hanya sekedar sebuah tulisan, tapi teks ditulis dalam ilham Tuhan. Karena Tuhan mau kita hari ini sama-sama belajar dari kebenaran suci ini. Itu untuk kita. Itu aja Pak Noya dari saya, makasih. Ya, terima kasih Pak Denny. Tadi Pak Jun kayaknya mau ngomong, cuman tadi Pak Denny udah duluan. Pak Jun. Enggak, tadi saya maaf karena mungkin sinyal di sini nggak kuat. Jadi waktu saya puji-pujian terputus. Sekalian aja deh ya. Memang kalau menariknya Mazmur 34 kalau kita lihat Bapak Ibu ya, nanti kan ada kelanjutannya tuh ayat 12 sampai selanjutnya. Kalau kita lihat dari 1:11 ini sih tentang ucapan syukur gitu. Tapi Pak Denny tadi udah memperdalam dengan yang terambil dari 1 Samuel ayat 21 gitu ya. Jadi tadi saya juga mau tanya tuh kok sampai Daud pura-pura gila gitu. Tapi udah dijelaskan. Tadi barusan saya baca 2 Samuel 21. Sebenarnya kan Daud merasa terhimpit gitu ya. Akan dibunuh oleh Saul gitu. Jadi dari situ saya lihat memang ketakutan yang besar sekali dirasakan oleh Daud gitu. Apalagi ketemu Raja Akis, dan saya lihat maka dia agak sedikit shock gitu ya, sampai mengganggu pikirannya, dan ya dari kepura-puraan itulah Tuhan merancangkan yang terbaik untuknya gitu. Ya akhirnya dia lolos dari itu. Nah di ayat-ayat selanjutnya ungkapan syukurnya Daud terasa sekali gitu, saya lihat hampir semua ayat dari ayat 2 sampai ayat 10 Daud mengungkapkan ucapan syukur itu.
Nah, nanti minggu depan tentang pengajaran hikmat Tuhan gitu ya di ayat 12. Menarik kalau saya lihat ayat 34 ini. Dari saya sih itu aja Pak Noya. Terima kasih sudah banyak jelaskan mengenai Mazmur 34 ini. Ya, terima Mari kasih Pak Pak Noya. Jun. Ya. Bapak Ibu adakah lagi dari Oma ada kesaksian? Oh tadi Oma enggak kesaksian. Ya, mungkin hanya sekedar penekanan aja ya. Bahasa Inggris tidak pernah menerjemahkan dengan bahwa Daud itu apa ya? Tapi menerjemahkannya dengan change, tidak pretend, yang artinya pura-pura gitu ya. Menerjemahkan dari bahasa Alkitab. Jadi benar-benar mengubah kelakuan, orang melihat dia seperti bukan Daud. Sehingga karena yang menulis di Samuel kita Mazmur adalah Daud sendiri. Sehingga tentu apa yang ditulis oleh Daud itulah yang keluar dari hatinya ketika ia mau meloloskan situasi yang ancamannya adalah nyawa, dan itu berat sekali. Karena itu bahasa kita sangat terbatas, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hanya punya kata pura. Sangat. Nah, itu sebabnya Alkitab bahasa Inggris, kalau kita cek semua Alkitab bahasa Inggris tidak menerjemahkan dia dalam pengertian demikian ya. Ya, itu aja Pak Noya, makasih. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya. Oh, Oma mau ngomong atau enggak lagi? Enggak deh, sama kayak tadi juga saya pertama yang nanya pasti sang pura-pura belaga kali gitu kayak kita membelaga ya. Iya, Oma tadi Pak Denny udah jelaskan dengan sangat baik ya. Mungkin saya yang terlewatkan juga. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi dalam pergumulan yang seberat apapun, marilah kita minta hikmat yang dari Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Oleh sebab itu, jangan sampai kita membatasi Tuhan dengan pemikiran kita yang terbatas, tapi marilah percaya bahwa Dia Allah yang punya hidup kita, bahkan yang punya langit dan bumi ini. Ada beribu-ribu macam cara bagi Tuhan untuk menolong kita, sehingga pergumulan seberat apapun membawa kita untuk semakin percaya pada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam keadaan apapun, keadaan baik-baik, pasti semua orang mau dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan yang mengancam nyawa sekalipun, kita harus ingat seperti yang dialami Daud, bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan jalan keluar dengan caranya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Begitu banyak kesaksian dari tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan kalau kami melihat bagaimana sejarah penciptaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi manusia, bahkan bagi bumi ini dan segala isinya, bahwa Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang berotoritas. Dan biarlah kami yang penuh dengan kelemahan ini, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran ini, belajar terus percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami, yang sanggup menolong kami dengan kekuatan yang hebat, dengan segala kuasa-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat di dalam kehidupan kami. Tuhan kasihani terus dan tolong kami supaya kami tidak menghabiskan waktu kami untuk memikirkan diri kami sendiri, bahkan menyelesaikan masalah kami.
Tetapi Tuhan, ingatkan kami selalu, ajar kami untuk hanya berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan setiap hari, dan Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kami, bahkan selalu mengulurkan tangan-Mu Tuhan, untuk menolong kami, menopang kami, sehingga kami boleh kuat, bahkan kami tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang kekal bagi kami, bahkan Engkau Allah yang berjanji, Engkau setia, menyertai kami hingga pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan terus memeteraikan firman-Mu bagi kami, sehingga kami akan melihat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tercurah bagi kami hari lepas hari. Ini doa kami, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Noya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Denny sudah sharing. Saya mohon izin matikan kamera ya, saya sering mati-mati. Ya, kita masuk pokok doa saja hari ini. Ada beberapa yang kita perlu dukungan dalam doa, khususnya untuk persiapan ibadah minggu besok. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Yesus Adipati dari SDT Cipanas, dan juga ada beberapa mahasiswa SDT Cipanas juga akan pelayanan besok, isi puji-pujian. Kita doakan juga ibadah besok hari supaya Tuhan juga menjaga cuaca, kita bisa beribadah secara onsite, dan juga benar bisa mengikuti ibadah dengan hikmat yang dari Tuhan saja. Itu mengenai ibadah esok hari, di mana ibadah esok hari youth bergabung di ibadah umum ya, kita doakan juga. Lalu untuk jam yang sama, yaitu ada guru sekolah minggu akan mengajar di ibadah sekolah minggu. Kita doakan juga ya, supaya guru-guru dapat mempersiapkan diri, dan juga besok hari anak-anak juga bisa mengikuti sekolah minggu. Agar juga pengajaran yang disampaikan guru-guru bisa membekali anak-anak untuk nanti dewasa, dan juga takut akan Tuhan, dan juga pertumbuhan rohaninya bisa dikuatkan. Kita juga berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, kita doakan dalam segala pelayanannya, dalam mahasiswa-mahasiswa yang terlibat, dosen, asrama, dan segala sesuatunya ya, untuk SDT Cipanas kita doakan supaya SDT Cipanas dapat mencetuskan atau memenangkan mahasiswa-mahasiswa, supaya mahasiswa ini mengerti mengenai Alkitab, firman Tuhan yang sejati, dan suatu saat juga bisa mereka juga bisa kembali untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar dipakai Tuhan lebih heran lagi dalam pelayanan di gereja lokalnya masing-masing. Berdoa juga untuk kelanjutan pelayanan saudara Ana dan Simi, kita doakan. Tadi juga kita sudah menyaksikan dari Sita dan UV untuk penyelesaian skripsinya dan pelayanan kedepannya di Pos Kelapa Gading. Itu dari pokok doa mengenai persiapan besok dan juga untuk STT Cipanas. Ada tambahan mungkin Bapak Ibu sebelum kita masuk ke doa umum? Kalau nggak ada, kita doa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana pada saat ini kami bisa berdoa untuk persiapan esok hari. Biarlah ibadah esok hari kami merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan telah mengundang kami untuk beribadah, supaya kami merasakan bahwa kami sebagai warga negara benar-benar merasakan bahwa kami bisa terlibat di dalam pemerintahan yang ada di Republik Indonesia,
untuk perekonomian bangsa, kita doakan untuk keamanan negara kita. Kalau kita lihat situasi negara kita saat ini memang lagi kehilangan arah lah gitu ya. Kita doakan supaya benar-benar pemerintah dan masyarakat maupun orang-orang elit dan sebagainya supaya bertahan diri untuk bersama-sama menguat memberikan hikmat yang dari Tuhan untuk mengamankan negara kita, khususnya untuk Polri dan sekitarnya ya, keamanan TNI, supaya Tuhan jaga keamanan kita, ke negara kita. Doakan juga masyarakat yang terkena musibah. Kalau saya lihat berapa kali hujan di mana-mana, banjir bandang, banjir di mana-mana ya, kita doakan supaya tidak ada bencana alam yang begitu besar. Nah, untuk pemilu kita doakan tinggal berapa hari lagi nih ya. Kita doakan supaya tidak ada satu hal yang bisa membuat masyarakat takut untuk ikut pemilu, untuk segala sesuatunya juga Tuhan piara supaya pemilu berjalan dengan baik. Istilahnya luber judil gitu ya. Nah, kita doakan juga untuk jemaat yang kita tahu yang sudah lanjut usia, yang kesehatannya rentan, dan juga kesehatan kita semua yang mungkin merasa flu dan sebagainya, kita doakan supaya imun kita makin kuat dan keluarga kita. Baik, kita doakan bersama-sama, kita mengumpulkan suara untuk doa yang tadi saya utarakan. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan supaya kami bisa menyadari banyak hal yang kami sikapkan, supaya kami terus Tuhan berikanlah setiap pemerintah dari presiden sampai DPR, MPR, kepala desa sampai takut akan Tuhan dan melihat bahwa Tuhan saja yang dilihat bahwa segala sesuatu dalam masa-masa krisis. Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran supaya kami terus berdoakan kita kami. Ya, terima kasih Bapak. Doakan untuk keamanan negara kami, untuk Polri, TNI, supaya Tuhan menjaga keamanan negara kami, supaya kami bisa lihat bahwa ya Tuhan, kami doa masyarakat yang terkena banjir, ya Tuhan berikan kekuatan, khususnya untuk masyarakat dalam pesta demokrasi yang untuk pemilu nanti ya Bapak, supaya para untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia, Bapak Pedro Kitsu, Ova, Bapak Paulus Andagi, Tuhan berikan tambah mereka supaya ya Tuhan berdoa keluarga kami masing-masing. Amin. Kita sebelum doa penutup, kita masukkan doa pribadi kita. Dan sebelum doa ditutup oleh Pak Denny, mungkin ada doa yang mau disampaikan. Mari, silakan. Apakah ada? Dari Ana, Pak. Mari, silakan Ana. Minta doa saat ini keluarga lagi berduka cita Pak Ibu karena adiknya Bapak suaminya meninggal Pak Bapak Ibu. Jadi tolong doain baru tadi penguburan, kiranya Tuhan memberikan sukacita dan kekuatan untuk keluarga yang ada sekarang di kampung Bapak Ibu. Hanya itu yang minta doa anak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, keluarga Pak Edu, Pak Jun, Ibu Mila, Pak Edu yang ke rumah duka juga. Oh ya, ya, kita doakan lagi ya. Ada lagi? Gimana dari saya Pak? Ya,
Tadinya karena ini saya sakit dan udah lama Pak, jadi tadi sakitnya kambuh lagi, dibawa ke rumah sakit. Ya, kita doa sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada nanti doa bertutup dan doa berkat oleh Pak Denny. Mari kita dukung dalam doa, khususnya tadi yang dalam kedukaan maupun yang dalam keadaan sakit kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya bisa. Khususnya orang-orang yang ditinggalkan, berikanlah penghiburan dan kekuatan baik dari Tuhan, supaya mereka bisa menjalani hidup ini semata-mata kami bisa mengandalkan Tuhan dan kami berserah kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, kami kurang untuk adiknya Ayah dan Simi, Tuhan, adik anak Tuhan, adik juga untuk keluarga Pak itu dan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih. Kami telah membaca, mendengarkan firman, merenungkan bersama. Jika kami membawa diri kami dalam situasi Daud yang sedang dalam pelarian, dikejar, taruhannya adalah nyawa, sampai ke tempat yang juga menjadi ancaman bagi nyawanya. Dan kemudian Tuhanlah yang menolong anakmu ini, seperti yang kami baca dalam Alkitab. Dan kemudian kami melihat Tuhan yang baik, yang terus menuntun dia, menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, yang melampaui segala akal pikiran, bahkan mungkin juga seruan dan doanya. Dan kami tentu tidak membaca hanya sekedar mendengar demikianlah Raja Daud, tetapi kitab suci ini ditulis untuk menjadi ajaran bagi kami di segala tempat dan abad. Juga ajaran bagi kami hari ini. Apapun situasi dan kondisi kami, yang kami tahu Tuhan adalah Tuhan kami, yang pasti menolong kami, memberikan hikmat kebijaksanaan, supaya kami dapat melewati tiap pergumulan. Kami tidak pernah menghukum diri kami dengan segala situasi yang sulit dan rumit, tetapi kami menaruh Tuhan di atas segala-galanya, yang memberi kekuatan, sukacita, penghiburan, dan jalan keluar. Dan inilah firman untuk kami hari ini, dan kami mengucap syukur. Makasih untuk Pak Noya yang telah berbagi berkat firman, demikian juga Pak Jun yang memimpin ibadah kami, bahkan kami semua yang hadir dalam persekutuan ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Berkati tiap keluarga yang berduka, biarlah penghiburan sejati dari Tuhan menjadi bagian dari keluarga yang berduka. Dan biarlah pengharapan akan cinta kasih Tuhan juga terus memelihara keluarga yang ditinggalkan. Kami akan memasuki istirahat kami malam ini, menyiapkan diri untuk menyambut ibadah esok hari. Rombongan dari Cipanas yang akan berangkat subuh supaya Tuhan melindungi, supaya mereka jauh dari segala permasalahan dalam perjalanan. Oleh karena cuaca yang gelap yang sewaktu-waktu menghambat pemandangan, mungkin kesalahan bukan dari kami, tapi dari orang lain. Seperti beberapa hari yang lalu, kami berdoa supaya rombongan dilindungi Tuhan sampai ke Kelapa Gading dengan selamat. Dan Tuhan juga yang menghantar semua anak-anak-Mu untuk melayani. Bapa kami yang baik, kami akan masuk ke dalam istirahat kami dengan iman bahwa kasih dari Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penghiburan sukacita Roh Kudus, ketiga yang esa menyertai kami sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih semua Bapak Ibu, adik-adik.